lagi saudara-saudara yang kami muliakan, Bapak Ibu dosen Poltekkes Kemenkes Jambi ya, dalam hal ini dalam rangka mengadakan acara pengabdian masyarakat mengumumkan di ruang lingkup wilayah kejadian Masalah Duri mengikuti ceramahnya basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara penyuluhan hari ini tentang hipertensi saya resmi dibuka. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Poltekkes Kemenkes Jambi, ada saya Daryono dan itu Ibu Suharti ya. Di sini saya diberi tugas dari Poltekkes. Tugas tanggung jawab sebagai dosen itu harus melakukan pengabdian kepada masyarakat. Jadi dalam satu bentuknya adalah melakukan upaya edukasi atau penyuluhan diaplikasikan kepada nanti masyarakat di sekitar wilayah tempat kita bertugas sebagai kader ya. Tentu saja kader perannya sangat penting di masyarakat. Pembuluh darahnya semakin tidak lentur. Iya. Waktu kita lahir pembuluh darahnya lentur ya. Makin tambah umur, ya kalau pembuluh darahnya makin lama makin mengeras, ngapur ya tak? Banyak proses, banyak bahan makanan, banyak bahan kimia, jadi banyak stres oksidatif kalau bilang di. Kemudian ini ada ini jenis kelamin ya, jenis kelamin ya. Di sini dia ya, iya nggak bisa lagi sekarang pakai jenis kelamin, segala berisiko. Iya. Ah, ibu katanya hipertensi, apalagi bulan tua katanya. Iya. Tensi naik galau lah. Dan banyak yang lain tidak. Kemudian karena kurang aktivitas ya. Kalau kita kurang aktivitas, jadi perlu pengontrolan diri. Kadang lupa kan asik ngobrol sama kawan, disediain gorengan, lupa. Ngobrol makan-makan, tahu lebih dari 3 potong, 3 gorengan dimakan. Bagusnya kita sehari makan cuma 3 potong. Oh ya ceritanya ya. Mungkin kalau ada yang nanti diskusikan, kalau saya bisa jawab saya jawab. Kalau enggak, tanyalah ke dokter nanti, yang ahlinya juga ya. Nah, saya secara umum aja ya. Itu saja Ibu. Itu kurang dari saya. Mohon maaf dari kami semua tim. Mohon maaf. Silakan Ibu kalau ada yang nggak tanya. Oh ya Bu, silakan Bu. Ya Bu, kalau bisa Bu ya, mudah-mudahan nggak salah. Di sini saya pernah mengalami tensi itu tinggi 1 bulan belakangan. Jadi kemudian saya bangun tidur tensi. Awalnya kan saya punya kolesterol. Jadi setelah dicek ternyata kolesterol normal, ternyata tensi. Jadi setelah tensi kok tapi yang nggak tertinggi-tingginya sih pernah 150/106 terus tinggi, kemudian turun naik turun gitu. Kemudian saya punya imitnya aku sih karena akhir-akhir ini kegiatan saya kan MC Pak, ngomong cocok ketipu kan ada bakat MC ya. Jadi apa mungkin karena saya terlalu ingin mendidik cucu itu harus begini kayak zaman didik anak ya, ternyata beda emang zaman dulu itu. Sehingga tensi kemudian karena sudah ada itu saya minum obat. Saya minum obat hanya 2 kali normal, terus saya berusaha untuk olahraga, minum air putih dan buah. Yang saya tanyakan di sini, apakah setelah tensi itu tinggi emang harus rutin minum obat tensi, atau apa yang saya lakukan minum obat tensi ketika 1 minggu itu tinggi kemudian normal dan sampai sekarang saya stop obat tensi, alhamdulillah dan normal. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bu. Ya obat intensi itu kan kalau tensinya tinggi Bu ya. Pokoknya kalau Ibu sudah olahraga, diet, ternyata tensinya di bawah 140, alhamdulillah pertahankan aja kan. Tapi kalau semuanya sudah olahraga, sudah segala macam, tensinya masih tinggi juga, diet juga tinggi, berarti Ibu harus butuh obat, harus teratur minum obat, gitu. Tapi kalau Ibu sudah kalau seperti itulah Bu ya, seperti itu. Jadi bagus kan waktu pertama berapa 100? Sekarang berapa? Minum obat berapa tensinya?
kali. Ya. Belum 130 ke 90 kayak gitu. Terus naik lagi. Saya minum obat itu ketika 2 hari saya tensi tidak turun-turun. Oh iya. Dan itu Berarti ada sebab lain ya. dan maksudnya gini, ada yang bilang itu tinggi itu harus rutin gitu. Nah itu yang saya takutkan. Tapi kan saya tidak rutin sudah itu. Tapi ibu di rumah ada tensinya, tensimeter ada, periksa terus tiap hari. Oh iya sih. Jadi terakhir berapa tensinya? 30/80-an. Masih bagus. Iya, jadi cobalah dikontrol terus tensinya. Kalau nanti tensinya lebih dari 140, dan tidak ada perubahan dengan diet dan apa yang lain, berarti kita harus kontrol gitu ya. Karena ibu sekarang masih tensinya sudah masih di atas normal gitu ya. Jadi kondisinya tubuh. Ya. Silakan konsultasi ke ahlinya, ke dokter spesialis ya. Kalau tidak puas, yang ibu yang dari pendapat yang saya sampaikan, silakan konsultasi ke ahlinya. Satu, saya di sini menanyakan, ini misalnya kan kita tensi nih tinggi, nah, jadi katanya diulang aja lah jarak pengulangan itu berapa. Terus yang kedua, kalau misalnya tensi rendah, apakah bisa stroke juga gitu? Ya. Jadi nanti itu lagi gitu. Atau kalau mau dijalankan minimal 2 jam gitu kan. Kadang-kadang kan Tunggu relax dulu kan. Kalau kita baru datang ke posyandu untuk ketemu orang itu, tensi nggak ya bu? Habis lari bu, kalau kita berpikir ya beda. Terus lagi itu relax dulu kayak apa? Tenang-tenang. karena pengalaman Ibu kalau ditanya dulu, ibu sekarang cemas nggak? Kalau ibu cemas, tensi masih tinggi. Tanya ibu, cemas nggak? Kalau udah cemas, tensi dari di rumah. Ya, gimana sambung satu? Tensi kalau yang lagi tenang itu tensinya tinggi, cepat minum obat. Nah, tuh. Kan itu yang darah tinggi. Kalau udah darah tinggi nggak usah makan obat. Tuh, aku makan obat. Ya, sama kayak obat sakit kepala. Kalau sakit kepala ya makan obat. Tapi kalau kita ada darah tinggi mau minum obat darah tinggi nanti bisa bahaya juga. Terus pertanyaan, kalau tekanan darah rendah bisa nggak stroke? Bisa bu. Kalau pompa darah itu lemah dan nyampe ke otak, ya otaknya tidak dapat darah. Kalau otak tidak dapat darah, jadi stroke. Stroke itu penyakit di mana aliran darah ke otak itu terganggu, tidak cukup bersumbat atau tidak cukup, pompanya tidak nyampe. Otaknya butuh oksigen, butuh glukosa. Jantungnya lemah pun pompanya cukup lemah. Stroke. Bagaimana supaya bisa pompa darah Usaha. Biasanya kalau ibu konsultan ke dokter cuma lihat tensi naik. Ya. Kalau dari segi ilmunya tensi bisa tinggi itu kalau kita makan makanan yang agak garam, makan garam. Iya. Kalau darah rendah makannya agak garam, agak dibanyak juga. Baik jantungnya, pompanya agak cepat, agak kencang. Iya. Itu baik. Kalau tensi dewek tidak tinggi. Berapa? 20. Kalau tensi dewek 20. Tiga kali periksa, 3 kali waktu, ya. 3 kali waktu. Kalau tensi terus tinggi terus, ya berarti mulai tinggi. Kalau lagi relax, santai, tensinya tidak tinggi, berarti itu. Turun kan? Iya betul. Berarti psikologis. Cemas. Iya cemas. Sebab kalau tensi kita normal, makan obat tensi bisa pusing. Ya. Tapi kalau ibu takut, silakan konsultasi ke dokter jantung. Kalau kata ya. Dokter jantung ya. Dok, ini kalau diperiksa puskesmas
takut ya saya 120, tapi kalau di rumah 130 ke 20. Sini saya pernah mengalami tensi itu tinggi 1 bulan belakangan. Jadi kemudian saya bangun tidur tensi. Awalnya kan saya punya kolesterol. Jadi setelah dicek ternyata kolesterol normal, ternyata tensi. Jadi setelah tensi kok tapi yang tidak tertinggi-tingginya sih pernah 150/106. Terus tinggi, kemudian turun naik turun gitu. Kemudian saya punya image-nya apa sih, apa karena akhir-akhir ini kegiatan saya kan MC Pak, ngomong cocong. Ketipu kan. Aduh bakat MC ya. Jadi apa mungkin karena saya terlalu ingin mendidik cucu itu harus begini kayak zaman Bibiana ya, ternyata beda emang zaman dulu itu. Sehingga tensi itu kemudian karena sudah ada itu saya minum obat. Saya minum obat hanya 2 kali normal, terus saya berusaha untuk olahraga, minum air putih dan buah. Yang saya tanyakan di sini, apakah setelah tensi itu tinggi emang harus rutin minum obat tensi, atau apa yang saya lakukan minum obat tensi ketika 1 minggu itu tinggi kemudian normal dan sampai sekarang saya stop obat tensi, alhamdulillah dan normal. Kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bu. Ya obat intensi itu kan kalau tensinya tinggi Bu ya. Pokoknya kalau Ibu sudah olahraga, diet, ternyata tensinya di bawah 140, alhamdulillah tekankan aja kan. Tapi kalau semuanya sudah olahraga, sudah segala macam, tensinya masih tinggi juga, diet juga tinggi, berarti Ibu harus butuh obat, harus teratur minum obat, gitu. Tapi kalau Ibu sudah apa? Kalau seperti itulah Bu ya, seperti itu. Jadi baguskan kecuali waktu pertama berapa 100? Sekarang berapa? Minum obat berapa tensinya? Obat itu cuma 2 kali. Ya. Turun 130 ke 90. Naik lagi. Saya minum obat itu ketika 2 hari saya tensi tidak turun-turun. Oh iya. Dan itu Berarti ada sebab lain ya. Dan Ya. maksudnya gini, ada yang bilang itu kalau tinggi itu harus rutin gitu lah. Itu yang saya takutkan. Tapi kan saya nggak rutin sudah itu. Tapi Ibu di rumah ada tensinya, tensimeter dong, periksa terus tiap hari. Oh iya sih. Jadi terakhir berapa tensinya? 30/80-an. Masih bagus. Iya, jadi cobalah dikontrol terus tensinya. Kalau nanti tensinya lebih dari 140. Selamat pagi bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Mas Lasaragi, saya dari Posyandu Seroja. Kebetulan ini teman-teman saya. Yang saya tanyakan Pak, kebetulan saya mengkonsumsi amlodipin yang 10 ml per hari, 1. Setiap pagi saya minum. Itu sudah saya minum sekitar kurang lebih 7 atau 8 bulan. Yang mau saya tanyakan kan Pak, oke lah tensi saya memang, saya kebetulan rajin ke puskesmas kan, stabil, paling tinggi sekarang 130/85. Yang mau saya tanyakan, apakah saya harus lanjut minumnya atau seperti kata itu tadi, ada saat saya stop. Kalau saya minum seperti sekarang, saya memang rutin, nggak pernah absen. Adakah Pak efek sampingnya bagi saya? Terima kasih. Makasih Bu. Ya. Jadi karena Ibu ini sudah stabil tekanan darahnya dengan minum obat amlodipin, dipertahankan Bu. Iya. Iya lah. Iya. Iya Bu. Silakan konsultasi sama dokternya. Sebab obat amlodipin ini aman. Kecuali, tapi ada juga efek sampingnya berupa kaki bengkak Bu. Ibu harus konsultasi ke dokter supaya nanti obatnya diganti. Karena efek sampingnya kaki bengkak. Nah gitu. Nanti Ibu silakan konsultasi ke dokter. Dok, saya sudah minum amlodipin, kaki saya ini kok jadi bengkak gitu. Nah, nanti dokter akan kasih ganti, biasanya dikasih kandesartan gitu ya. Obat yang lain itu dokter lah. Itu. Apa yang penting Bapak? Iya, makanya ganggu-ganggu nggak tahu.